analisis abu dan mineral. Analisis abu ya. Abu, apa itu abu? Abu adalah residu anorganik yang tersisa baik setelah pengapian maupun oksidasi secara lengkap material organik dalam bahan makanan ya. Jadi abu adalah residu ya, residu hasil sisa pembakaran. Ya, seperti abu rokok, abu pembakaran jenazah dan sebagainya. Nah, ketika ada gunung meletus itu sebetulnya bukan hujan abu ya, debu itu ya. Jadi abu dan debu berbeda ya. Kalau debu itu ukuran partikel terkecil dari tanah ya. Ukuran partikel dari tanah ya, jadi berupa debu. Kemudian ada pengabuan kering, pengabuan basah, dan pengabuan dengan menggunakan microwave. Sekarang pengabuan kering ya, itu untuk analisis proksimat. Kemudian untuk analisis gandum utuh, sereal, dan sayuran kering, yaitu itu lebih baik menggunakan pengabuan cara kering. Kemudian ada lagi pengabuan basah. Itu adalah reaksinya oksidasi, kemudian digunakan juga untuk persiapan analisis unsur. Kemudian untuk analisis daging dan produk daging, ya itu menggunakan wet icing. Ya. Kemudian microwave. Microwave itu pengabuan pada suhu rendah. Kemudian elemennya, terutama untuk elemen yang bersifat volatil. Nah, kadar abu dalam makanan segar itu jarang lebih dari 5%. Ya. Jadi biasanya di bawah 5%. Pengabuan kering, ya, dry icing. Sampel 5-10 gram ditimbang ke dalam wadah dan disiapkan sebelumnya. Dipanaskan dalam tungku muffle ya 12-18 jam pada suhu 550. Nah, jangan lupa sebelum digunakan ya, terusnya itu sebelum digunakan. Ini harus dibuat stabil dulu ya. Jadi maksudnya setelah dibersihkan, kemudian dipanaskan juga seperti ini ya, sampai diperoleh berat konstan. Setelah itu baru digunakan untuk sampel ya. Air dan bahan yang mudah menguap diuapkan. Zat organik teroksidasi menjadi uap air, karbon dioksida, dan oksida nitrogen. Ya, jadi semua komponen organik akan terurai menjadi air, CO2, dan nitroda, dan oksida nitrogen serta oksida lainnya. Ya. Mineral diubah menjadi oksida, sulfat, fosfat, klorida, dan silikat. Ya, jadi nanti mineral yang dihasilkan itu adalah berupa oksida-oksida dari mineral itu biasanya ya, karena waktu pemanasan itu pasti akan bereaksi dengan oksigen dari udara. Beberapa elemen mungkin sebagian hilang melalui penguapan, misalnya Fe, Se, Pb, dan Hg. Ya, jadi nanti untuk elemen-elemen tertentu atau unsur-unsur tertentu itu nanti ada prosedurnya yang bagaimana supaya mereka ini tidak menguap ketika dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Ya, jadi ada prosedurnya untuk mengikat mereka sehingga tidak mudah menguap. Ya. Setelah tunggu dingin, dibuka pintu dengan hati-hati ya. Jadi ini harus sangat hati-hati ya kalau kita menggunakan tungku seperti ini. Ini dia ada di balik sana ya. Kalau di depan itu nanti panasnya itu langsung ke muka. Jadi akan lebih baik lagi temperaturnya diturunkan, kemudian baru nanti setelah ya nggak terlalu panas sekali ya, misalnya masih 100 mungkin sudah bisa dibuka. Tapi kalau masih sangat tinggi jangan ya. Kemudian didinginkan dalam desikator dan hitung berat abu sebagai presentasi dari sampel asli ya. Jadi kadar abu adalah berat sampel akhir setelah diabukan ya, dibagi berat awal dari sampel kali 100%. Nah ya. Jadi mudah sekali penentuan kadar abu. Kemudian setelah ditentukan kadar abunya itu bisa langsung nanti sampelnya tadi atau abunya tadi dilarutkan ya menggunakan asam nitrat boleh begitu ya. Kemudian diatkan pada volume tertentu baru nanti diuji. Jadi kita dapat dua analisis. Pertama analisis abu, yang kedua nanti analisis mineral-mineral yang ada di dalam makanan.
Kemudian ini wet acing ya, oksidasi basah zat organik. Tempatkan 1 gram sampel makanan kering dalam asam sulfat dan nitrat ya. Jadi bisa salah satu atau keduanya ya. Dipanaskan hingga 200 derajat di atas hot plate di lemari asam. Pada awal pemanasan asap kuning coklat. Dipanaskan terus hingga sampel tidak berwarna ya. Dinginkan dan pindahkan larutan makanan teroksidasi ke dalam labu ukur 50 ml ya, boleh 50 atau 100 ya, terserah nanti seberapa banyak atau seberapa sensitif yang alat itu ya. Jadi nanti volumenya tergantung ya. Tambahkan volume dengan air ultra murni ya, harus ultra murni karena kalau nggak ultra nanti air yang ada di dalam apa di dalam mineral tadi mungkin di dalam air tadi mungkin ada mineral lain ya yang nanti mengganggu analisis ya. Kocok sampai diberikan sampai tanda batas, kemudian kocok sampai homogen. Untuk mengurangi kekhawatiran kita terhadap air yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan belangko ya. Nanti belangkonya juga diukur. Jadi nanti sampel kurangi belangko ya, supaya nanti untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian kalau menggunakan microwave, ini benar-benar alatnya otomatis. Dapat dilakukan pengabuan kering atau basah. Pengabuan basah dilakukan di wadah terbuka atau tertutup ya. Bahannya teflon, kuarsa atau pirek yang menahan tekanan di atas 1500 besi ya. Jadi tekanannya cukup tinggi. Asam dapat dipanaskan melebihi titik didihnya ya, karena tekanannya tinggi maka dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Kemudian destruksi lebih sempurna, sekitar 30 menit, jadi lebih cepat ya. Karena apa? Karena menggunakan tekanan yang tinggi ya, sehingga meningkatkan titik didihnya dan destruksinya akan lebih cepat. Memungkinkan penggunaan asam nitrat, meskipun biasanya kita membutuhkan asam sulfat. Kita tahu bahwa asam nitrat adalah oksidator yang kuat ya. Tetapi kalau asam sulfat ini dia bersifat sebagai oksidator jika konsentrasinya pekat, artinya tidak ada air sama sekali. Maksudnya asli ya dari wadahnya itu bersifat sebagai oksidator. Tetapi ketika sudah ada air ya, itu sifat oksidatornya sudah hilang. Beda dengan asam nitrat, meskipun dia encer, dia bersifat sebagai oksidator. Tetapi untuk masalah ini semuanya digunakan yang pekat. Parameter waktu, suhu, tekanan, dan daya gelombang mikro dapat disesuaikan. Dapat menaikkan suhu sesuai dengan pemrograman, jadi diprogram ya. Pengabuan kering bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Menggunakan protokol dan cawan lebur yang sama dengan pengabuan tungku menggunakan furnace biasanya ya, itu kita bisa menggunakan wadah itu. Biasanya 20 menit dalam oven microwave sama dengan 4 jam dalam tungku furnace. Jadi dengan menggunakan microwave waktunya akan lebih cepat. Destruksi sampel dalam wadah yang tertutup pada oven microwave memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode wadah peleburan terbuka, yaitu wadah terbuat dari polimer yang tahan terhadap temperatur tinggi dan kecil kemungkinan mengandung kontaminan logam seperti pada kurs keramik atau gelas piala. Jadi dengan menggunakan wadah dari polimer ini, maka pengontor-pengontor atau kontaminan yang dari wadahnya sendiri itu bisa dikurangi. Wadah yang tertutup menghilangkan kesempatan kontaminasi dari debu di udara. Wadah yang tertutup, tekanan udara wadah mengurangi penguapan, jadi dibutuhkan larutan yang tidak terlalu asam untuk bahan destruksinya. Dikurangi belangko ya, jadi belangko itu penting, itu tadi mengurangi kemungkinan ada dalam reagennya itu mengandung zat yang mau dianalisis juga gitu ya. Jadi belangko itu penting. Wadah yang tertutup juga mengurangi hilangnya lebih banyak spesies logam yang menguap, yang merupakan masalah pada destruksi menggunakan wadah terbuka, utamanya destruksi pengabuan kering ya. Jadi dengan menggunakan microwave ini adalah solusi ya. Kontrol elektronik pada microwave pendestruksi modern memungkinkan kondisi destruksi yang reproducible. Jadi maksudnya itu yang kita tadi melakukan dengan microwave, sekarang microwave
microwave lagi, itu hasilnya itu setelah diperoleh kembali itu akan sama ya, kira-kira dekat. Sistem otomatis mengurangi pekerjaan oleh operator. Terakhir, kontrol pembuangan uap yang mengandung uap asam dapat dinetralisir. Ya seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti sampelnya di sini, wadahnya ya seperti ini, ada tutupnya. Ya kemudian itu mungkin uap panasnya itu ada di seputar ini. Dan ini sampelnya ini langsung kena apa ya, gelombang microwave itu ya, jadi langsung ke sampel ya. Contoh cara destruksi dengan microwave. 5 ml asam nitrat pekat ultra murni ditambahkan ke masing-masing sampel dalam wadah tertutup. Jadi harus ultra murni tadi ya. Meskipun kita nanti juga mengusahakan menggunakan belangko ya. Semua diproses dengan program ya, rem pada 100 sampai 600 watt ya, lebih dari 5 menit, 600 watt sekitar 5 menit, dan pada 1000 watt sekitar 10 menit ya. Jadi temperaturnya ini berdasarkan dari wattnya ya. Setelah 15 menit pendinginan, sampel dibuka dan diencerkan dengan 50 atau 100 ml dengan air diionisasi ya, yang tanpa ion ya. Sebelum analisis dengan ICP atau AIS ya. Jadi meskipun itu nanti kita tetap menggunakan belangko. Kemudian analisis spesifik dari mineral menggunakan fotometri nyala dan spektroskopi serapan atom biasanya ya. Kemudian titrasi kompleksometri dengan menggunakan EDTA. Kemudian reaksi redox, terutama ini untuk yang bersifat redox ya, kayak besi itu bisa ya. Kalau kompleksometri ini banyak sekali kecuali untuk natrium ya. Kemudian titrasi presipitasi ya, ini misalnya menentukan NaCl dalam margarin atau butter ya, atau mungkin di tempat di makanan lain. Kemudian metode kolorimetri ini juga bisa ya, misalnya nanti dia dengan pewarnaan ya, sehingga dia berwarna dan bisa diukur secara kolorimetri atau spektrofotometri. Kemudian elektroda selektif ion, ini juga salah satu alternatif untuk mengukur kadar ion. Kemudian kontaminasi, penggilingan dengan penggiling baja, yaitu kemungkinan bajanya itu bisa terambil gitulah maksudnya ya. Jadi bisa terikut gitu ya. Jadi untuk penggilingan, terutama untuk yang konsentrasi yang sangat untuk ukuran partikel yang sangat kecil, itu dianjurkan menggunakan agat ya, menggunakan agat karena di situ kekerasannya tinggi ya, sehingga tidak terikut di dalam sampel ya. Kalau untuk menggunakan baja dan menggunakan bahan-bahan lainnya ya, itu untuk ukuran yang besar ya, maksudnya itu ukuran partikel yang besar tidak apa-apa. Tapi karena kalau untuk larut sampel yang sangat kita haluskan itu, maka kita terpaksa harus menekan dari waktu mengerus, dan itu nanti bisa terikut ya, jadi bisa terikut, sehingga kita sebaiknya memilih bahan dari agat ya, agat yang biasanya untuk IR itu ya. Peralatan gelas lama dapat mencemari sampel untuk analisis, terutama untuk unsur mikro ya. Jadi alat-alat yang selama ini dipakai di laboratorium itu kadang-kadang ada sisa-sisa sampel ya, bahan yang mungkin kurang bersih mencucinya. Lah itu bisa mencemari ya, mengkontaminasi sampelnya nanti ya. Analitnya nanti bisa ikut, maksudnya itu bisa tertambah dari pengotor. Gelas dicuci dengan asam dan dibilas 3 kali dengan air ultra murni ya. Pelarut termasuk air mungkin mengandung banyak mineral, membutuhkan reagen murni. Nah, membutuhkan reagen murni itu berbiaya tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan belangko ya. Jadi untuk yang seperti ini, terutama yang renik-renik yang konsentrasi sangat kecil, itu dibutuhkan belangko ya. Kemudian ini kita bahas titrasi kompleksometri dengan menggunakan EDTA. Ini kuliah di kimia analitik kuantitatif ada ya. Kalau ingin belajar lebih banyak mengenai itu, kalian buka lagi buku-buku mengenai
titrasi kompleksometri ya. Pembentukan kompleks yang stabil antara ion logam dengan asam etilen diamin tetraasetat. Nah, ini bisa digunakan kecuali untuk natrium ya. Jadi EDTA itu hanya bisa membentuk kompleks dengan ion logam dengan muatan minimal 2 ya. Jadi untuk muatan 1 tidak bisa. Ya, jadi minimal 2 itu baru bisa dilakukan analisis dengan menggunakan EDTA ya. Untuk yang muatan 1 tidak bisa ya. Dengan adanya atom oksigen dan nitrogen donor, EDTA mampu membentuk 6-5 anggota cincin kelat ya. Jadi bisa membentuk 6 atau 5 anggota cincin kelat ya. Seperti ini dia banyak sekali elektron ya, elektron donor ya ini ya. Banyak sekali yang di OOO ini di N juga, sehingga nanti bisa disumbangkan ke logam itu dan dia membentuk kompleks. Kesadaran air ya dengan titrasi EDTA ya, mengatur pH sampel air menjadi 10 dengan menambahkan larutan buffer NH4OH, Na2, EDTA dan MgCl2 dan larutan indikator kalmakit. Titrasi dengan 0,01 EDTA ke titik akhir sampai biru. Metode ini cocok untuk menilai CA dalam ya, menilai kadar CA dalam abu, buah dan sayuran. Ditambahkan garam, magnesium dan EDTA secukupnya untuk mengikat semua magnesium. Dalam larutan buffer, CA menggantikan Mg yang terikat ke EDTA. Magnesium bebas mengikat kalmakit. Ya, ini kalmakit ini adalah indikatornya. Magnesium kalmakit kompleks itu akan berwarna merah muda, bertahan sampai semua CA dalam sampel telah dititrasi dengan EDTA ya. EDTA berlebih menghilangkan atau mengusir Mg dari kompleksnya dengan kalmakit dan menghasilkan titik akhir yang berwarna biru ya. Jadi kalau Mg itu bereaksi dengan kalmakit berwarna merah, kemudian ketika Mg-nya ini bereaksi dengan EDTA, maka kompleks itu ya Mg-nya itu diambil oleh EDTA sehingga kalmakit pengompleks kalmakit tadi bebas sehingga dia memberikan warna ya akhir biru. Nah, nanti untuk ini mestinya kita harus mempunyai prosedur. Ini yang diceritakan hanya prinsipnya saja ya. Kemudian penentuan besi menggunakan reaksi redoks dan kolorimetri. Sampel makanan dikeringkan dan diabukan. Larutkan abu dalam HCl dan saring dengan pembilasan ya. Jadi maksudnya disaring dengan secara kuantitatif. Masukkan filtrat yang mengandung besi ke dalam larutan hidroksil amin hidroklorida. Tambahkan buffer asetat dan reagen membentuk warna seperti ortofenantrolin 0,1%. Encerkan dan baca absorbansi warna pada 5-10 nanometer. Untuk menghitung kandungan besi, membandingkan absorbansi sampel dengan kurva standar yang dihasilkan oleh konsentrasi besi klorida yang diketahui, yang dibuat dengan melarutkan kawat besi analytical grade dalam HCl. Ya, jadi untuk memperoleh besi standar itu bisa diperoleh dari kawat besi ya, kawat besi yang dilarutkan dalam HCl. Itu akan dihasilkan FeCl2 ya. Tentunya kawat besinya tadi ditimbang ya. Kemudian kita hitung secara stoichiometri sehingga nanti diperoleh kadar besi 2-nya itu berapa ya. Setelah itu nanti kita bisa gunakan sebagai standar ya untuk membuat larutan standar. Berikutnya adalah analisis titrasi pengendapan cara Mohr garam dalam mentega. Titrasi Mohr ya, berdasarkan pembentukan padatan berwarna orange. Ya, kromat perak. Setelah perak dari perak nitrat telah dikomplekskan dengan semua klorida yang tersedia. Jadi titrasi NaCl ini menggunakan Ag nitrat ya, akan terbentuk AgCl dan NaNO3. Kemudian kelebihan setelah titik ekivalen ada kelebihan Ag nitrat, dia bereaksi dengan indikatornya yaitu K2CrO4 membentuk Ag2CrO4 endapan yang berwarna jingga. Nah, caranya bagaimana? Mentega dilelehkan dalam air panas dalam corong pisah. Kocok setelah dikocok ya, kemudian didinginkan.
setelah dingin air diambil ya, menteganya nanti kan memadat lagi. Ya, kemudian itu diambil secara kuantitatif ya. Jadi nanti menteganya tadi itu atau butternya tadi itu di diulang lagi untuk diekstraksi dengan menggunakan air panas ya. Dinginkan lagi kemudian diambil airnya. Kemudian air larutan garam ya yang di dalam air tadi, fasa air dititrasi semuanya dengan menggunakan perak nitrat ya. Di situ nanti titik akhir titrasi adalah warna orange yang bertahan selama 30 detik. Artinya mungkin ya nanti Ag2CRO4-nya ini lama-lama menjadi abu-abu gitu maksudnya ya, karena dengan adanya sinar UV ya dari matahari itu nanti Ag bisa terbentuk AgO misalnya seperti itu, atau Ag tereduksi seperti itu, warnanya jadi abu-abu. Normalitas yang tepat dari larutan perak nitrat yang distandarisasi terhadap jumlah kalium klorida yang diketahui. Persen garam dalam makanan dihitung dari konsentrasi dan volume titrasi perak nitrat standar ya. Jadi nanti konsentrasi Ag-nya itu berapa ya normalitasnya, kemudian dikalikan dengan volume dari Ag nitrat yang dibutuhkan. Itu adalah ekuivalen dengan banyaknya NaCl. Ya. Coba caranya bagaimana ya? Bisa kan ya cara menghitungnya ya? Itu waktu S1 dicoba ya. Berikutnya adalah uji kolorimetri untuk fosfor. Sampel makanan diabukan ya, jadi bisa menentukan abunya sekalian. Ya nanti bisa dari double, abunya bisa ditentukan, kemudian fosfornya sendiri bisa ditentukan atau mineral lain. Ya, sampel makanan diabukan, larutkan dengan HCl dan asam nitrat. Panaskan untuk melarutkan abu, dinginkan dan isi airnya hingga volume tertentu dalam labu takar ya, jadi kuantitatif. Pipet sejumlah volume tertentu larutan sampel. Tambahkan reaksi molibdovanadat ke dalam sebagian besar larutan abu. Setelah perkembangan warna membutuhkan waktu 10 menit karena pembentukan fosfomolibdovanadat. Kemudian dibaca pada 400 nanometer. Untuk menghitung kandungan fosfor, membandingkan absorbansi sampel dengan kurva standar yang dihasilkan oleh konsentrasi kalium dihidrogen fosfat yang diketahui. Coba ini reaksinya bagaimana, bisa dicari ya. Kemudian elektroda selektif ion, ya. Jadi dengan menggunakan elektroda selektif ion. Konsep serupa dengan elektroda pH yang mengukur ion H+, dapat diterapkan pada ion lain dan bahkan gas terlarut ya. Ini di sensor ya, ada sensor elektrometri ya. Komposisi kimiawi gelas dalam elektroda merupakan salah satu cara untuk membuat elektroda peka terhadap ion tertentu. Misalnya ini ya, 71% itu mengandung SiO2, NaO2-nya 11, kemudian Al2O3-nya 18. Nah ini untuk kalium misalnya. Sodium membran kaca khas yang menunjukkan elektroda beroperasi pada kisaran 1 sampai 10 pangkat minus 6 molar. Tapi biasanya kita 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 6 ya. Atau kadang 10 pangkat min 5. Jadi tergantung ring dari elektroda itu di mana dia bisa membaca. Biasanya dibuat kurva kalibrasi potensial elektroda dalam milivolt yang diukur dari larutan standar. Dibuat kurva kalibrasi hubungan antara log konsentrasi dan harga potensial dari pengukuran. Pengawet sulfur dioksida. Ketika sulfur dioksida atau garam sulfur dilarutkan dalam air, kesetimbangan antara sulfur dioksida dan kisaran ion ditetapkan sebagai berikut. SO2 ya, gas ini dalam air akan membentuk sulfurous acid, jadi asam sulfit ya, dan dia bisa membentuk terurai menjadi H+ dan bisulfit ya.
kemudian dia bisa terurai lebih lanjut menjadi sulfit dan H+. Ya, jadi dia asam lemah, dia berbasa 2. Ya. Jadi melepaskan H+-nya 2 kali. Prinsip analisis mensarikan atau digest makanan dengan alkali dingin, jadi menggunakan alkali. Kenapa menggunakan suasana basah? Karena nanti kalau suasananya asam nanti takut SO2-nya akan lepas, ya. Kemudian untuk mengambil SO2-nya dilakukan destilasi dengan memberikannya asam untuk menghasilkan asam sulfat yang tidak terdisosiasi. Jadi nanti dalam suasana asam maka ini SO2-nya ini bisa banyak terbentuk dan dia bisa menguap kemudian ditampung. Pada akhir titrasi di sini digunakan yodometri, ya. Yodometri bereaksi dengan pati menghasilkan titik akhir warna biru. Jadi nanti SO2-nya ini dititrasi dengan yodium akan menghasilkan warna biru, ya, karena nanti I2 ini akan bereaksi dengan yodium. Kemudian nitrat dan nitrit. Kadar nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3 dalam makanan dikendalikan oleh peraturan internasional. Karena apa? Dia berpotensi membentuk nitrosamin beracun, yaitu penyebab kanker, dan mengganggu metabolisme bayi. Ya, kalau bayi itu langsung, maksudnya artinya itu nitrosaminnya itu lebih ini ya, karena mereka bayi kan masih kecil ya, jadi mungkin jumlah darahnya masih sedikit gitu ya, karena mungkin juga dia gampang keracunan ya, jadi harus lebih hati-hati. Dan nitrat-nitrit ini biasanya digunakan sebagai pengawet ataupun pemberi rasa pada misalnya sosis ya, atau daging yang disimpan ya, misalnya di kornet ya. Terus kemudian juga nitrat-nitrit ini biasanya ditambahkan dalam dendeng itu ya. Oleh karena itu kita sebaiknya tidak terlalu banyak makan makanan itu. Ya, karena nitrat-nitrit ini juga bisa sebagai pengawet tadi. Selain itu juga memberikan pewarnaan yang stabil untuk daging ya. Jadi dagingnya itu awet berwarna merah. Ya, karena pembentukan bersama hemoglobin yang ada di dalam daging itu. Kemudian juga selain itu memberikan aroma, ya, jadi memberikan aroma yang khas nitrit-nitrat ini. Juga nitrit-nitrat digunakan untuk telur asin, ya. Kadang-kadang telur asin itu yang tengah sampai bisa menjadi merah. Nah ini ada kemungkinan ada nitrit-nitratnya ini, yaitu disebut sebagai sendawa. Ya, biasanya disebut sebagai sendawa untuk orang-orang yang biasanya menggunakan ini. Nah, sisa nitrit-nitrat ini yang tidak bereaksi itu, ya itu bisa membentuk senyawa nitrosamin yang misalnya nanti kalau termakan oleh manusia, ya, dan itu nanti efeknya ke apa? Yang bersifat nih karsinogen seperti itu ya. Jadi harus dikurangi makanan yang mengandung nitrat-nitrit. Ekstraksi makanan dalam air. Ya, untuk mengurangi kehilangan nitrat maka pH ekstraksi harus di atas 5 ya, karena nanti pembentukan asam nitrit itu nanti gasnya itu dia akan cepat menguap nanti ya. Jadi nanti nggak tertampung, tidak teranalisis, sudah hilang ketika preparasi. Oleh karena itu ketika mengambil nitrit maka pH-nya harus di atas 5. Kemudian deprotonisasi ekstrak pada titik isoelektrik dari protein yang terkontaminasi diikuti dengan filtrasi ya. Jadi disaring. Ya, nitrit-nitrat ini kan larut dalam air ya. Jadi pengambilannya ya mungkin digerus gitu, dicampur kemudian dengan air diambil beberapa kali. Nitrat yang diekstraksi direduksi menjadi nitrit oleh nikotinamid adenin dinukleotida fosfat ya, NADPH, dengan adanya enzim nitrat redukase. Jadi nitrat ya, jadi ini nanti total itu ditulis sebagai nitrit maksudnya. Jadi yang nitrat nanti diubah menjadi nitrit dulu dengan menggunakan NADPH. Ya, jadi nitrat dengan NADPH menjadi nitrit.
dan NADP plus dan H2O. Nitrit awalnya ada dalam sampel ditambah yang diubah dari nitrat, diubah menjadi pewarnaan di azo. Ya, jadi nanti totalnya dihitung sebagai nitrit. Nitrit plus sulfanilamid plus naftil etilen diamin atau NED akan menghasilkan pewarnaan di azo. Ya. Di azo yang berwarna merah ini sepertinya. Ditentukan secara kolorimetri dengan mengacu pada kurva standar. Nitrit dan nitrat dalam makanan dihitung sebagai nitrit ya. Tadi kan nitratnya diubah menjadi nitrit menggunakan NADPH. Seperti ini ya reaksinya. Ini adalah sulfanilamid ya, sulfanilamid kemudian oleh nitrit ya, oleh nitrit analitita itu akan diubah menjadi struktur 2 ini, yaitu garam diazonium yang bersifat reaktif. Nah, nanti dia ini akan mengadukan reaksi kopling dengan NED ini ya, NED. Ini NED. Kemudian setelah itu akan terbentuk senyawa yang berwarna. Ya, berwarna. Kenapa kok bisa berwarna? Karena ini ikatan konjugasinya semakin banyak. Ya, semakin banyak sehingga akan memberi warna. Kalau ini kan konjugasinya ada tetapi nggak terlalu panjang. Ya, mungkin jadi tidak berwarna gitu seperti itu ya. Atau mungkin ada warna cuman dia tidak tajam warnanya. Kemudian setelah dilakukan pemanjangan ikatan seperti ini, ikatan rangkap ya dengan menggunakan senyawa aromatis ya, maka ikatan rangkapnya semakin panjang sehingga akan terbentuk senyawa berwarna dan ini diukur dengan spektrofotometer. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.